harapan yang membawa kemenangan. Dalam kehidupan, setiap orang pasti menghadapi pergumulan. Tidak ada hidup yang selalu berjalan mulus. Ada saat di mana kita harus menghadapi masalah yang berat, tekanan yang terus-menerus, dan situasi yang membuat kita merasa lemah. Dalam kondisi seperti ini, seringkali kita merasa seolah-olah kita sedang kalah. Ketika doa terasa belum dijawab, ketika keadaan tidak kunjung berubah, dan ketika jalan keluar belum terlihat, harapan kita bisa mulai goyah. Kita mulai ragu, mulai takut, dan bahkan mulai kehilangan keyakinan bahwa kita bisa melewati semua ini. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia. Pengharapan itu memiliki kuasa untuk membawa kita kepada kemenangan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini memberikan kepastian bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan berakhir dengan kekecewaan. Mengapa? Karena dasar dari pengharapan kita adalah kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak pernah gagal. Seringkali kita memahami kemenangan secara keliru. Kita berpikir bahwa kemenangan berarti semua masalah selesai, semua doa dijawab sesuai keinginan kita, dan hidup menjadi mudah. Namun kemenangan yang Tuhan berikan jauh lebih dalam dari itu. Kemenangan sejati dimulai dari dalam hati. Ketika kita tetap percaya di tengah kesulitan, ketika kita tetap berharap di tengah kekecewaan, dan ketika kita tetap setia di tengah tekanan, disitulah kita sedang berjalan dalam kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kemenangan kita tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh iman kita. Iman membuat kita tetap berdiri ketika orang lain jatuh. Iman membuat kita tetap melangkah ketika jalan terasa berat. Harapan dan iman tidak bisa dipisahkan. Harapan menjaga iman tetap hidup, dan iman membawa kita melihat penggenapan dari harapan itu. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Kunci dari pengharapan yang membawa kemenangan adalah keteguhan. Kita perlu berpegang, tidak melepaskan, dan tidak menyerah. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kita percaya adalah setia. Seringkali dalam perjalanan hidup, kita berada di tengah proses yang panjang. Kita belum melihat hasil, belum melihat jawaban, dan belum melihat perubahan. Di titik ini, banyak orang memilih menyerah. Namun orang yang bertahan dalam pengharapan akan melihat kemenangan pada waktunya. Mazmur 20 ayat 8-9 berkata, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kami pada hari kami berseru. Ini adalah gambaran orang yang berharap kepada Tuhan. Mereka mungkin mengalami tekanan yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Mereka tetap berdiri karena Tuhan menopang mereka. Roma 8 ayat 37 juga berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan bahwa firman ini mengatakan, lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya, kemenangan kita bukan sekadar cukup, tetapi melimpah. Kita tidak hanya bertahan, tetapi kita dimenangkan oleh Tuhan. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam pergumulan. Mungkin kamu merasa lelah, hampir menyerah, dan tidak melihat jalan keluar. Tetapi ingatlah, selama kamu masih berharap kepada Tuhan, kamu belum kalah. Tuhan sedang bekerja, walaupun kamu belum melihatnya. Dia sedang menata setiap langkah, membuka jalan, dan mempersiapkan kemenangan bagimu. Jangan lepaskan harapanmu. Jangan biarkan keadaan membuatmu menyerah. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Kemenangan mungkin tidak datang seketika, tetapi pasti datang pada waktu Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat bahwa setiap proses yang kamu lalui tidak sia-sia. Hari ini, peganglah kebenaran ini. Harapan di dalam Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Mari berdoa.
Tuhan, aku bersyukur karena Engkau adalah sumber pengharapanku. Di tengah pergumulan hidup yang aku alami, kuatkan imanku agar aku tidak menyerah. Ajarku untuk tetap berharap kepadamu, sekalipun aku belum melihat jawabannya. Aku percaya Engkau setia dan Engkau akan membawaku kepada kemenangan pada waktumu yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.